dua, tiga.
Ya, ya baik. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, bagian zakat untuk mualaf dihentikan karena Islam sudah kuat pada periode Umar. Penghapusan mutilasi tangan sebagai sanksi tindakan penjarahan dari perampokan kriminal. Hal ini dikarenakan pada waktu itu ada kelaparan besar-besaran yang mengancam kehidupan tersebut harus ditangguhkan. Dan larangan pernikahan antara muslim dan non-muslim. Hal ini dilakukan untuk melindungi rahasia negara dari tangan musuh. Beliau menyarankan bahwa hakim tidak boleh menolak kasus jika solvabilitas tersebut tidak dapat ditemukan di Quran atau Sunnah. Sebagai gantinya, menggunakan urutan prioritas dari keputusan hakim masa lalu dan kedua pihak dalam rangka sengketa harus memiliki posisi yang sama di depan hukum. Dan keputusan hakim tidak boleh bertentangan dengan Quran atau Sunnah. Yang kelima, setelah Komite Pemilihan Umum telah memilih Utsman sebagai khalifah yang baru, menggantikan Umar almarhum pada saat itu, perkembangan Islam mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh perkembangan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau dilakukan oleh keluarga Khalifah Utsman dikarenakan masa kepemimpinan yang lama lama pada usia tua Khalifah Utsman dijadikan pemimpin boneka. Pada periode ini hanya ada satu pencapaian penting, yaitu standarisasi kitab suci Al-Quran. Standarisasi ini perlu dilakukan karena Islam tersebar di seluruh belahan bumi, dengan demikian dapat memungkinkan imprestasi yang berbeda dari Al-Quran, terutama karena perbedaan budaya dan latar belakang etnis. Standarisasi ini kemudian diperbanyak menjadi 5 mushaf standar untuk disebarkan ke 5 wilayah Islam. Di ujung periode ini, Ali bin Abi Thalib ditunjuk oleh sekelompok bangsawan pada saat ini. Persatuan Islam terbagi dan malapetaka tidak dapat dihindari. Penyebab pemisahan terutama disebabkan oleh ketegangan. Pada perdebatan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas negara. Kemudian mereka yang setia kepada Ali kemudian dikenal dengan Syiah, sedangkan sisanya yang mengikuti sunnah Quran dan dikenal sebagai Sunni sejak saat itu. 3. Periode pertumbuhan, perkembangan, dan kodifikasi hukum Islam atau fiqh. Periode ini mulai pada masa kekuasaan Khalifah Umayyah tahun 662 sampai 750 Masehi dan mencapai puncak perkembangannya di era Khalifah Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dalam era ini lahir ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan beberapa teori hukum yang masih digunakan sampai sekarang. Ijtihad. Gerakan ijtihad menggunakan gerakan pikiran untuk benar-benar memahami peraturan hukum Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad dan merumuskan mereka ke dalam aturan khusus yang mengatur semua aspek kehidupan seseorang. Orang beristihad disebut mujtahid. Macam-macam mujtahid. Mujtahid mutlak, alim utama yang memprakarsai perumusan hukum Islam atau fiqh. Berdasarkan ijtihad mereka, misalnya Abu Hanifah, Malik bin Anas, As-Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Mujtahid mazhab atau orang-orang yang melanjutkan karya mujtahid mutlak, misalnya Al-Ghazali dengan Al-Basid, bukunya yang merupakan ringkasan dari buku Syafi'is. Mujtahid fatwa, orang yang sedang melanjutkan karya mujtahid mazhab dan membuat peraturan baru yang praktis untuk ditetapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ahli tarjih, orang-orang yang berdasarkan pengetahuan mereka sendiri membandingkan pendapat yang ada dan menentukan mana yang kuat dan memberikan penjelasan lebih lanjut jika terjadi kebingungan atau ambiguitas dalam karya mujtahid. Misalnya Ibnu Hajar Haitami dengan bukunya yang berjudul Tuhfah. Faktor pendukung pembangunan dan perkembangan hukum Islam. Islam telah menyebar luas dari batas wilayah India dan Cina, timur ke barat yaitu Spanyol, menimbang bahwa budaya yang berbeda di wilayah
di wilayah termasuk membutuhkan peraturan bersatu. Sehingga para ahli hukum dibangun hukum Islam. Keberadaan bahan hukum sebelumnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan hukum Islam atau fiqh. Keberadaan ahli ini yang mampu melakukan istihad gerakan untuk memutuskan secara hukum masalah hukum dan masyarakat. Masa keluasan pemikiran. Sejak awal keempat Hijriah, hukum Islam telah berhenti berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Para ahli hanya membatasi diri dalam mempelajari pemikiran para ahli sebelumnya. Yang dipermasalahkan tidak lagi soal dasar tetapi hanya soal kecil yang disebut soal furu atau ranting. Faktor penyebab. Kesatuan wilayah Islam telah retak dan munculnya negara baru membawa ketidakstabilan politik. Orang tidak bebas menemukan pendapat, tinggal memilih atau mengikuti saja. Pecah kesatuan kenegaraan menyebabkan merosot wibawa pengendalian hukum. Terjadi keluasan berpikir karena para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan akal yang berbeda. 5. Masa kebangkitan kembali. Muncul seorang mujtahid besar namanya Ibnu Taimiyah tahun 1263 sampai 1328 dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah 1292 sampai 1356. Muhammad Ibnu Abdul Wahab 1839 sampai 1897 terutama di lapangan politik. Dr. Charles C. Adam dalam bukunya Islam dan Modernism in Egypt menyebutkan beberapa program pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh, diantaranya adalah 1. Membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh kebiasaan yang bukan Islam. 2. Mengadakan sistem pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam terutama di tingkat perguruan tinggi. 3. Merumuskan dan menyatakan kembali ajaran Islam menurut alam pemikiran moderat. 4. Mempertahankan ajaran Islam dari pengaruh barat dan serangan agama lain. 5. Membebaskan negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam dari belenggu penjajahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Di Indonesia tentu saja sudah dikeluarkan kompilasi hukum Islam yang berisi tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan wakaf di tahun 1991, dan di bidang ekonomi syariah yang diluncurkan tahun 2008. Secara yuridis formal, telah dikeluarkan beberapa UU yang mengandung ketentuan hukum Islam, misalnya UU Zakat, UU Wakaf, UU Perbankan Syariah, dan sebagainya. Terima kasih. Ya.